Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Andriani dengan NIM 19329197. Saya mahasiswa dari UNP, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai periodisasi di Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah. Zaman prasejarah tidak diketahui pasti kapan mulanya. Zaman ini disebut juga dengan zaman purba, yang mana ketika munculnya tanda-tanda kehidupan bangsa Indonesia sampai dengan mengenal tulisan. Adapun kehidupan pada zaman prasejarah ini, yang pertama di bidang sosial. Kehidupan sosial manusia pada zaman prasejarah dimulai pada zaman Paleolitikum, Batu Tua, hingga zaman logam. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Pada masa Paleolitikum, seluruh aspek kehidupan manusia purba sangat bergantungan pada keadaan alam dan lingkungan sekitar. Manusia purba masa ini hidup secara berpindah-pindah atau nomaden secara berkelompok. Yang kedua, zaman Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum, corak kehidupan manusia purba masih bercorak berburu dan meramu. Namun, terdapat beberapa kelompok yang mampu menanam sayur dan buah, atau disebut dengan hortikultura. Secara berpindah kehidupan manusia masa Mesolitikum lebih berkembang pada masa Paleolitikum, yang mana manusia purba pada masa ini telah menerapkan pola kehidupan di goa dan di pantai. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Pada masa Neolitikum, manusia purba sudah mulai hidup menetap dan tidak bergantung pada alam. Kehidupan sosial manusia purba pada masa ini juga semakin kompleks. Mereka hidup secara berkelompok dengan membentuk perkampungan-perkampungan kecil. Pada masa ini, terdapat perubahan besar yang disebut dengan revolusi Neolitik. Revolusi Neolitik adalah perubahan cara hidup manusia purba dari mengumpulkan makanan menjadi menghasilkan makanan. Yang keempat, zaman logam. Pada zaman logam, manusia purba telah hidup menetap di desa-desa daerah pegunungan, dataran rendah, dan kawasan pesisir. Kehidupan sosial manusia purba pada zaman ini telah mengenal konsep pembagian kerja berdasarkan keahlian. Dalam tatanan masyarakat zaman logam, muncul golongan-golongan baru seperti tukang, petani, peternak, perajin, pandai besi, dan lain sebagainya. Mereka saling melakukan interaksi sosial demi mencukupi kebutuhan masing-masing dan mengembangkan peradaban. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan. Pada zaman prasejarah, berbekal otak, pengalaman, dan pengamatan terhadap gejala-gejala alam, manusia purba sudah memiliki seperangkat pengetahuan yang dapat membantu mereka mengarungi kehidupan. Seperangkat pengetahuan tersebut semakin lama semakin tersusun rapi karena inilah karakteristik dasar ilmu. Yang selanjutnya, bidang teknologi. Perlu kita ketahui bersama, meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba telah mengembangkan teknologi dan kebudayaan. Teknologi pada masa itu berupa teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam praktiknya, teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Yang selanjutnya, bidang ekonomi. Sistem ekonomi manusia pada zaman prasejarah berkembang dari mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berternak hingga masa perundagian. Selanjutnya, bidang budaya. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kehidupannya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleolitikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. Selanjutnya,
Bidang religi. Nilai-nilai religi pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan nilai spiritualisasi yang mereka anut. Selanjutnya di bidang politik. Pada masa prasejarah, kehidupan politik biasanya ditunjuk satu orang untuk memimpin dalam kelompok tersebut. Orang yang memimpin ini disebut juga dengan kepala suku. Nah, yang kedua, pada zaman Hindu-Buddha, pada tahun 400 sampai 1500 Masehi, mulainya masa aksara. Kala itu, manusia mulai mengenal tulisan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, yang berangka 400 Masehi. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Adapun kehidupan pada zaman Hindu-Buddha, yang pertama bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu menjadi masyarakat Indonesia mengenal kasta seperti Brahmana, yaitu kaum pendeta dan sarjana, Ksatria, para prajurit, pejabat, dan bangsawan, Waisya, para pedagang, petani, pemilik tanah, dan prajurit, dan kasta Sudra, para rakyat jelata dan pekerja keras. Sistem kasta yang berlaku di Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat dan agama kerajaan Kutai. Selanjutnya bidang ekonomi. Mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu-Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bidang budaya, masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Salah satu pengaruh Hindu-Buddha yaitu dalam bidang kesenian. Pengaruh ajaran Hindu-Buddha sangat nyata terlihat pada adegan drama, yaitu adanya stratifikasi sosial yang hierarkis. Selanjutnya, bidang religi. Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki dua sifat, yaitu animisme, yang mana animisme adalah suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Sedangkan dinamisme, suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu-Buddha yang diawali oleh kalangan elit di sekitar istana. Yang selanjutnya bidang politik. Pemimpin ditentukan secara turun-temurun melalui hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Kemudian lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Dalam pengaruh Hindu-Buddha, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang lebih besar. Kepala suku terbaik dan terkuat berhak atas kekuasaan kerajaan. Yang ketiga, pada zaman peradaban Islam. Masa peradaban Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Perkiraan lainnya mengatakan bahwa agama Islam muncul pada abad ke-7. Peradaban Islam kian meluas dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Adapun kehidupan pada masa peradaban Islam, yang pertama bidang sosial. Salah satu alasannya Islam masuk
ke Indonesia, yaitu karena dalam Islam tidak ada sistem kasta. Hal ini menyebabkan aturan kasta sudah tidak berlaku di kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Islam. Setelah Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia, nama-nama Arab mulai populer digunakan seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Hasan, Hamzah, Ibrahim, dan lain sebagainya. Banyak juga kosakata Arab yang digunakan sehari-hari, seperti rahmat, berkah, rizki, ibadah, majelis, hikayat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, bidang ekonomi. Pada masa Islam, kehidupan perekonomian bergantung pada perdagangan. Banyak kerajaan Islam yang terletak di dekat pantai. Lokasi yang strategis ini menjadikannya mudah menjadi tempat persinggahan pedagang yang saat itu menggunakan kapal laut. Selanjutnya, bidang budaya. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara, terjadi kemajuan dari segi budaya. Ditemukannya naskah-naskah Islam ataupun sastra Islam yang bisa menjadi salah satu sumber sejarah perkembangan Islam di Indonesia, serta menambah khazanah budaya Islam pada masa itu adalah fakta pendukungnya. Karya-karya sastra ini semakin menyebar setelah masa Majapahit, karena pusat kebudayaan tersebut ke seluruh Nusantara yang merupakan perpaduan budaya Indonesia asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun budaya dari Islam yaitu Kitanan. Kitanan merupakan salah satu ajaran Islam yang akhirnya menyatu dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Selain itu, masyarakat melakukan penguburan sebagai pengganti pembakaran mayat. Yang selanjutnya, bidang religi. Sebelumnya masyarakat Indonesia menganut agama Hindu-Buddha, namun setelah masuknya agama Islam, masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang mana percaya terhadap Allah SWT dan Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, bidang politik. Berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha yang menjadikannya raja sebagai kepala pemerintah, pada masa kerajaan Islam, pemimpin tertinggi dipegang oleh sultan. Pemakaman sultan tidak lagi dikebumikan di bangunan candi, melainkan dimakamkan secara Islam. Baiklah, itu pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.